kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Kita harus menelusuri di mana file itu dibuat, di mana file itu diedit, kemudian baru kita melakukan analisis. Itulah prinsip utama digital forensik. Kalau ijazah ini karena ini analog, jadi pakemnya pembuktian bahwa itu asli apa tidaknya ya hanya itu Pak, memeriksa pada sumbernya, kemudian track recordnya. Dan kemarin saya takjub karena apa? Ternyata Pak, yang diambil dari record-record itu bukan hanya sekedar ijazahnya yang terakhir yang 3 dibandingkan itu, tidak Pak. Masing-masing itu yang 3 itu adalah diambil dari orang yang sama-sama masuk, pendidikan sama lulus sama. Jadi sangat comparable kan itu kan. Itu. Dan kemudian yang dibandingkan itu bukan hanya 1 lembar ijazahnya doang, tetapi satu bundle itu masing-masing ada 20 lembar Pak. Data-data mulai dari dia masuk, mendaftar, kemudian bayar uang saku, sampai perpustakaan, pengembalian segala itu ada datanya itu Pak. Sampai di KKN semua datanya ada, tempatnya di mana, foto-fotonya ada, termasuk dengan kerja bakti ya, kan ada Tridharma itu. Tridharma itu semua terbuktikan dengan data-data yang sudah pernah diambil oleh penyidik Bareskrim ke sana. Itulah kasihannya saya dengan mereka yang mengadu kemarin itu, menurut saya ya nggak tahu deh, nanti terserah. Pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan. Ya, laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Kemarin sementara si Desmond tuh ngomong saya telanjangi Bareskrim itu, menurut saya justru dia yang ditelanjangi di situ. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang didengungkan oleh mereka di media itu. Apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana. Sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Lah kami cek tadi, ya ngeceknya satu, dari segi bahan. Apakah bahannya memang faktual ataukah tidak. Nah, ternyata bahannya ya satu bundle itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19-20 item. Dicekin semua, dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya, karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya, sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional, ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Itu Pak yang dilaporkan oleh Dumas itu ya. Wah, lengkap Pak. Satu menyuruh menggunakan. Itu jadi Pak bukan ya jadi membuat, menyuruh keterangan-keterangan palsu pada itu yang terkait dengan itu disampaikan oleh dia. Laporannya begitu Pak. Kalau laporannya begitu kan penyidik otomatis mencari bukti-bukti itu dong. Nah, karena dari si pihak itu tidak sampaikan ini bukti awalnya, penyidik otomatis langsung mencari sumber daripada ijazah itu asli apa tidak. Karena ijazah itu analog, maka ya pakai sumbernya itu tadi. Menurut saya sudah benar itu. Ada fotokopi ijazah yang kemudian bisa kita analisis. Tapi kemudian saya sama dengan Dr. Desmond, karena itu hanya berupa fotokopi dan masih hitam putih, kami belum bergerak sampai ada seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia, si Dian Sandi, itu mengupload. Nah, karena ada ini, sekali lagi saya katakan, justru sebenarnya postingan dari Dian Sandi inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh. Karena dengan adanya foto papan yang berwarna ini, dari sini dikatakan asli, Dr. Desmond kemudian nanti akan cerita,
kemudian akan meneliti soal cap yang ternyata tertempel oleh pas foto. Ya, dan itu jelas banget tadi penjelasannya jelas banget pakai red, green, blue, berapa skalanya clear banget, ya. Pak Rismond maupun si Roy itu dia yakin bahwa dengan teori yang dia pakai forensik perbandingan itu adalah benar. Yang dia tutup-tutupi adalah saya terpaksa sekarang pakai saya tutup-tutupi. Sampel yang dia pakai itu, Pak, yang mestinya itu adalah sampel ijazah yang benar, yang analog, fisik ya, dibandingkan dengan yang lain-lain itu pakai asli apa tidak. Dia kan nggak pernah dapat, Pak. Makanya dia nyuruh Pak Jokowi suruh tunjukkan itu kan berarti dia nggak pernah pegang itu. Jadi dia ngomong keluar-keluar di mana-mana mengatakan bahwa ini sudah membuktikan pakai teknologi tinggi, tapi sampel yang dibandingkan itu adalah sampelnya yang diunggah oleh Sandi. Berarti Sandi itu adalah fotokopi dari, kan dia upload, kemudian oleh si Pak Roy itu di print, kemudian printnya itulah dibandingkan. Itu kan penyesatan itu kalau itu dianggap itu sebagai suatu pembuktian yang valid. Disitulah letaknya saya kemarin baru terbuka. Wah ternyata ini analisis yang selama ini nggak benar gitu. Skripsinya adalah ada perbedaan sangat jelas bahwa, pada tahun 85 ketika skripsi ini dibuat konon November, di sini sudah terus Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Padahal Profesor Ahmad Sumitro, harusnya pakai U, baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 1886. Jadi 5 bulan setelah ini. Jadi kan nggak mungkin dia menuliskan ini. Yang benar yang ada di sini, memang ini skripsi asli. Lihat kertasnya, warnanya. Ini warnanya bulek, udah tua. Ini warnanya baru kertas ini. Jadi ini ada kertas baru atas nama Joko Widodo yang dimasukkan ke dalam skripsi milik orang lain ini. Di sini benar, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, belum profesor. Tadi sempat juga dijawab, itu Profesor Ahmad Sumitro sudah tahun 85, sudah mantap. Nggak ada orang berani pakai gelar sebelum pidato pengukuhan. Ya, itu orang-orang kalau di luar kampus tuh sering aneh-aneh kayak gitu pendapatnya. Satu lagi yang penting, lembar pengujiannya tidak ada. Kalau lembar pengujiannya nggak ada, berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Skripsi itu nggak pernah lulus. Skripsi kan ini kan nggak ada lembar ini berarti pengesahan. Ternyata dari Gama mengatakan, Pak, yang seperti itu, Pak, dari 80 alumni di situ itu hampir 50% ada yang kayak gitu karena waktu zaman itu mahasiswa disuruh ketik sendiri, Pak, itu nggak ada harus di print sama. Nah tuh, profesor, doktor, gelar itu. Kok ada, nggak ada. Karena Pak, itu profesor itu dulu mendapatkan ini tahun ini, pengukuhannya baru belakang. Jadi di data itu ya masih berubah-ubah. Dan orang yang menggunakan ijazah pakai SOE sama SU itu hampir itu juga persentasenya gede, bukan hanya Pak Jokowi doang gitu loh. Kalau estimate saya apa yang disampaikan oleh Pak pengadu ini dengan bukti-bukti itu ya terpatahkan dengan kesaksian dari Gajah Mada maupun dari itu saksi yang diajukan itu. Ya hasil pengamatan saya tidak bisa membuktikan adanya pemalsuan ataupun membuat surat palsu.